Nah, teman-teman yang bab satunya sudah mau selesai, harus dipastikan lagi supaya melakukan pengecekan seperti ini. Bab 1 dan tulisan pendahuluan dipastikan ini 2 jaraknya, dan pastikan ini tidak ada space tambahan. Ya. Nah, lihat ini, ya kan? Ini berarti dia masih ada space tambahan, maka remove space after paragrafnya diklik. Nah, jadi kan ini space-nya jaraknya normal. Kemudian antara pendahuluan sama latar belakang masalah, ini kalau mau ada space tambahan boleh. Ya, misalnya yang tadinya belum ada space, terus mau diklik add space after paragraph begitu, itu boleh. Asal nanti di bab 2 dan selanjutnya sama juga. Kemudian yang penting lagi, ini ada nomor subbab 1.1 dan ini judulnya. Maka antara nomor dan judul harus ada space yang agak jauh sedikit. Ya, kalau terlalu dekat seperti ini, maka nantinya kalau 1.1 ini punya anak subbab lagi, nantinya akhirnya terlalu mepet dengan kalimatnya. Nah, jadi ini harus dibenahi seperti ini. Lazimnya 1.1 titik lagi gitu ya. Nah, kita bisa atur kira-kira segini cukup atau tidak. Seginilah. Nah ya, sehingga kalau misalnya nanti dia itu punya anak lagi 1.1.1 gitu ya, apalah judulnya. Nah, ini enggak terlalu mepet. Nah, maka ini atur aja kira-kira bagusnya semana. Misal segini gitu ya. Nah, oke. Ini harus konsisten. 1.1 jaraknya segini, maka dibenahi juga 1.2-nya. 1.2-nya dibenahi supaya nanti dia punya jarak yang sama dengan 1.1. Perhatikan ini geser secara otomatis, maka harus disesuaikan. Coba kita lihat di atas ya. Semana tadi jaraknya segini, maka dia harus sama. 1.3 juga seperti itu. Ini kita benahi 1.3 ya. Kita ratakan dengan 1.2-nya. Tuh, segini. Oke. 1.4 pun begitu. Nah, ini dia geser sendiri, kita samakan dengan 1.3 gitu ya, maksud dan tujuan. 1.5 begitu juga. 1.5 titik. Manfaat penelitian kita lihat di atas. Nah, kita samakan supaya rapi gitu. 1.6 pembatasan dan ruang lingkup masalah. Bisa dilihat di buku pedoman yang terbaru bahwa ini pembatasan, bukan cuma batas dan ruang lingkup masalah. Kita ratakan dengan 1.5. Kemudian 1.7 juga begitu. Ini yang terakhir. Nah, diratakan. Oke. Selanjutnya, pastikan paragrafnya space-nya sudah 2 semua. Ya. Paragraf space-nya 2. Contoh. Nah, ini sudah 2, udah benar ya. Kemudian di buku pedoman di halaman 29 ada tulisan bahwa antar paragraf menggunakan spasi 2,5. Ini antar paragraf ya. Ini adalah paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Maka ketika paragraf pertama berakhir dan paragraf baru, ini harus ada space. Katanya space-nya harusnya 2,5. Harus begini.
harus 2,5. Cuma ini kan ribet kalau caranya begitu. Maka kita punya opsi seperti ini. Taruh kursornya di sini, di akhir kalimat, kemudian klik add space after paragraph. Nah, ini dia mundur sendiri. Tuh, ya. Coba sekali lagi kita taruh kursornya di sini, di akhir kalimat. Kita klik yang ini, kemudian klik add space after paragraph. Nah, perhatikan ini dia mundur sendiri. Begitu, ya. Supaya praktis, bisa kita blok semua langsung, kemudian baru kita klik add space after paragraph. Nah, jadi nggak usah bikin satu persatu. Nah, itu lihat antar paragrafnya sudah ada space-nya. Oke. Selanjutnya, perhatikan ini kan judul subbab. Judul subbab dengan isinya ini harus konsisten. Ya. Apakah mau pakai add space after paragraph atau tidak? Gitu. Harus konsisten, harus sama semuanya. Hal terakhir yang harus diperhatikan juga, setiap habis subbab selesai, mau ganti subbab yang baru, ini harus dikasih space. Nah, ini kan akhir dari subbab 2 ya. Ini awal dari subbab 1.3. Maka taruh kursornya di sini, kemudian add space after paragraph. 1.3-nya mundur sedikit. Ini juga taruh di sini, kemudian add space after paragraph. Nah, maksud dan tujuan penelitiannya mundur. Kemudian di sini taruh juga add space after paragraph. Di sini taruh kursornya add space after paragraph. 1.6-nya mundur. Ini taruh di sini sebelum 1.7. Kemudian add space after paragraph. Nah, ini 1.7-nya sudah mundur. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya hal selanjutnya adalah ini yang seperti ini. Kalau ada butir atau poin yang dia tidak ada temannya, ini kan cuma ada satu poinnya, poin A saja, nggak ada lagi poin B-nya, maka ini sebaiknya dibikin jangan dalam bentuk poin-poin, tapi paragraf saja. Ini jadinya manfaat teoritis dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah gitu. Sehingga di sini manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan begitu ya. Ini karena bukan judul, maka T-nya kecil saja, praktis P-nya kecil saja. Ini jadikan satu paragraf. Seperti itu. Ini saya lihat masih 2,5 spasinya. Ini dibuat 2. Ya. Ini juga nih dibuat 2. Kita blok aja supaya praktis. Kita blok, ini semuanya 2. Ya, coba kita lihat sekali lagi. Gitu. Oke. Jangan lupa juga headernya dan footernya. Periksa di buku pedoman apakah sudah
sudah memenuhi standar atau belum. Jangan lupa, setiap ada istilah asing maka harus dicetak miring seperti ini. Oke, seperti ini dicetak miring. Coba teman-teman yang bab satunya hampir selesai, lakukan finalisasi semacam ini. Kalau sudah, nanti kirim kembali ke email saya untuk saya periksa. Kemudian jangan lupa juga, jangan ada judul yang sendirian seperti ini, tanpa ada temannya. Ini coba kita set dia supaya dia tetap ada isinya seperti ini. Oke. Baiklah, kalau begitu, tunggu arahan selanjutnya mengenai cara mensitasi yang benar setelah yang satu ini. Oke, ini disimpan supaya jangan lupa. Nanti dikirim ke saya.